Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan membahas tentang ketokohan pengemban ilmu makrifat. Yang kali ini akan kita bahas adalah Syekh Siti Jenar. Tentunya kita tidak asing lagi dengan nama Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang atau Syekh Lemah Brit atau disebut dengan Sunan Kajenar. Nah, tapi sebelumnya sedulur sekalian, saya mohon bagi panjenengan semua untuk berkenan menekan tombol subscribe, lalu memberikan like dan juga memberikan komentar. Dan bila panjenengan anggap manfaat, saya mohon video ini di-share kepada sanak famili dan hande tulan panjenengan. Sedulurku, banyak versi tentang kehadiran atau asal-usul dari sejarah hidup dari Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang ini. Maka kali ini kita akan mencoba menyajikan dari versi-versi itu sehingga kita bisa menilai mana yang tepat untuk kita jadikan referensi. Pertama, kita akan memulai dari versi yang beredar tentang Syekh Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar yang berasal dari wujud seekor cacing. Kisahnya tentang Sunan Bonang yang mengajari ilmu gaib kepada Sunan Kalijogo di sebuah danau. Diawali dari cerita itulah kemudian kisah ini akan berjalan. Sunan Bonang mengajarkan ilmu gaib kepada Sunan Kalijogo di sebuah telaga atau sebuah danau pada sebuah perahu dengan harapan tidak ada orang lain yang mencuri dengar tentang ajaran rahasia itu. Ketika sedang asik mengajarkan ilmunya, Sunan Bonang merasa perahu kayu tersebut bocor. Dengan segera ia mengambil tanah liat di dasar rawa dengan dayungnya untuk menambal perahu tersebut. Rupanya di dalam tanah liat tersebut ada seekor cacing. Melalui pandangan batin Sunan Bonang merasa telah ada satu makhluk yang telah ikut mendengarkan ajarannya. Makhluk tersebut dalam wujud cacing. Dengan kesaktiannya Sunan Bonang lalu mengubah bentuk asli cacing itu. Berubahlah cacing tersebut menjadi seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Siti Jenar. Siti berarti tanah dan Jenar berarti merah. Pada mulanya Sunan Bonang merasa marah kepada Siti Jenar karena dinilai telah lancang mencuri dengar ajaran makrifatnya. Namun hatinya luluh begitu melihat kesungguhan Syekh Siti Jenar. Bahkan ia mau membawa Syekh Siti Jenar untuk bergabung dengan para wali lainnya di Demak, karena dinilai memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Kisah ini lebih berbau mitos dan tampaknya dibesar-besarkan.
meskipun sudah mendarah daging dalam keyakinan masyarakat Jawa dan sekitarnya, yang terutama adalah Jawa Tengah. Sedangkan versi kedua adalah versi Sunda. Versi ini terutama beredar di sekitar Cirebon, mengisahkan bahwa Syekh Siti Jenar sebenarnya bukan orang Jawa, tapi berasal dari Malaka. Ada pula yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah putra bangsawan Cirebon. Sedangkan yang ketiga adalah versi yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah keturunan rakyat biasa, namun memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Meskipun cerdas hingga melebihi para sunan, tapi ia tetap tidak bisa disejajarkan dengan para sunan karena berasal dari kaum Sudra. Inilah yang membuatnya berontak melawan aturan keningratan agama dan tampil sebagai simbol anti kemapanan. Sedangkan ada juga satu versi yang mengisahkan bahwa Siti Jenar disuruh belajar ilmu fikih atau syariat kepada Sunan Giri, padahal ia merasa sudah kenyang dengan ilmu tersebut. Ia sama sekali tidak diajak belajar ilmu gaib oleh Sunan Giri, sehingga timbul niatnya mendengar ajaran Sunan Giri secara sembunyi-sembunyi. Dengan kesaktiannya, Syekh Siti Jenar mampu mengubah dirinya menjadi burung dan ikut mendengarkan pengajian dari Sunan Giri. Rupanya Sunan Giri tahu ada seekor burung gagak yang telah lancang ikut dalam majelisnya. Dan beliau juga tahu bahwa burung tersebut adalah penjelmaan dari Siti Jenar. Maka ia segera mengusir Syekh Siti Jenar dari Giri. Sebenarnya Syekh Siti Jenar adalah orang yang cerdas dan mempunyai pengetahuan agama yang tinggi. Ia juga pernah belajar ke Timur Tengah, sehingga pengetahuannya tidak kalah dibandingkan dengan Wali Songo. Bahkan menurut beberapa kisah, ia telah dianggap menjadi bagian dari para wali tersebut. Sedulurku sekalian, ini kita telah menuturkan tentang beberapa versi kemunculan Syekh Siti Jenar, tentang asal usulnya. Namun sebetulnya masih banyak yang akan kita bahas
kisah-kisah tentang Syekh Siti Jenar pada video yang lain. Maka untuk kali ini kita cukupi sekian dulu. Ada kurang dan ada lebih, tentunya banyak kurangnya. Maka saya mohon, bila panjenengan beda panemu, beda pendapat, dan ada versi lain tentang keberadaan Syekh Siti Jenar, saya mohon menulis komentar di kolom komentar. Sedulurku yang berbahagia, teriring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.